Bismillah. Udah muncul poinnya kok. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya hari ini tanggal 16 November di sesi kedua jam 4 sore sampai jam 5. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita akan berdiskusi. Untuk materi yang pada sesi kedua ini tidak ada tugasnya. Hanya sesi pertama tadi aja yang ada tugasnya. Untuk sesi kedua ini mengenai OneDrive itu tidak ada tugasnya. Senang ya Bu Ije ya, ada tugasnya. Alhamdulillah Bu. Jadi tugasnya cuma sedikit Bapak Ibu. Jangan dibikin stres, jangan dibikin pusing. Kita santai aja, di sini kita belajar. Jadi setelah pelatihan sampai tanggal 17 nanti besok masih ada waktu dari 18, 19, 20 dan sebenarnya sampai tanggal 20 aja, tapi saya nggak masalah 21, nanti sampai tanggal 21 jam 24.00 tuh masih saya buka tugasnya. Setelah itu tidak ada lagi susulan. Nanti di situ kita berdiskusi. Kalau bisa sih di Microsoft Teams ini juga sambil kita mengulang lagi seperti itu ya. Oke, saya mulai aja kita kali ini dengan berbagi file di OneDrive. Di sini sudah ada materinya juga. Oh, saya belum share screen pula. Hari ini di channel keempat. Di sini kalau Bapak Ibu klik yang ada 5 lainnya. Di situ ada PDF. Bawah sekali. Ini mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, kalau seandainya nanti terputus videonya atau misalnya tidak bisa mengikuti sampai selesai, yang penting Bapak Ibu mengisi absen. Bapak Ibu bisa mempelajari di sini. Di modul ini adalah modul resmi yang diterbitkan oleh Microsoft. Segala informasi mengenai OneDrive itu ada di sini. OneDrive itu adalah saya mulai lagi membukanya dari awal. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuka websitenya dengan mengetik www.office.com. Oke, kita masuk. Sini. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Mengecas laptop dulu. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada banyak. Karena dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan. Pandangan ini bahasa Inggrisnya Microsoft Outlook. Dan di sini kata, ini adalah Microsoft Word. PowerPoint. Nah, ini Microsoft Suite, cuma karena diartikan ke bahasa Indonesia dia jadi Microsoft bergoyang. Ya. Kita akan belajar mengenai OneDrive ini.
kita klik tadi OneDrive-nya. OneDrive ini OneDrive merupakan ini merupakan penyimpanan penyimpanan awal. awal. Mungkin Bapak Mungkin Ibu Bapak guru hebat Ibu guru hebat sebelumnya sudah sudah pernah mengenal mengenal Google mengenai Drive, Google Drive, data di ngambil Google Drive. data di Google Drive. Tetapi bedanya Microsoft OneDrive dengan Google OneDrive Drive, dengan Google Drive, kapasitas di kapasitas Microsoft di Microsoft Google Drive itu ya, Google Drive kapasitas itu ya, penyimpanan di kapasitas Google Drive penyimpanan itu di hanya Google Drive itu 15 hanya GB. 15 GB. Sedangkan penyimpanan di Microsoft OneDrive itu itu sampai sampai 5 tera. Saya dulu nggak ngerti. 5 tera itu berapa? Sama. Ternyata 5 tera itu adalah 5.000 GB. Apa saja yang bisa kita simpan sebanyak 5.000 GB? Mungkin beribu-ribu film, beratus-ratus film bisa kita simpan itu kalau 5.000 GB. Nah, di sini yang saya ingin ajarkan ke Bapak Ibu semua adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan OneDrive itu sendiri. Yang harus Bapak Ibu kuasai di OneDrive itu adalah bagaimana caranya membuat folder. Tampilan seperti ini. Ada tanda plus baru atau new di situ. Bapak Ibu klik. Nah, ada folder ya, map bahasa itu folder bahasa Inggrisnya. Dokumen, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, dan ada Excel. Kita mau membuat folder. Kita klik folder atau map. Akan muncul seperti itu. Ya. Jadi di sini saya membuat misalnya folder coba PGRI misalnya. Klik membuat. Nah, mungkin di halaman Office Bapak Ibu belum ada satupun foldernya. Kalau saya sudah banyak di sini. Ini tadi adalah coba PGRI. Ini adalah folder yang kita buat tadi. Nah, sekarang saya ingin mengupload file ke sini. Klik dua kali di sini. Nah, ini masih kosong ini. Ada upload atau unggah. Kita klik mau mengupload file atau mengupload folder. Kita coba satu-satu. Saya klik file. Nah, saya buka dulu ini. Misalnya saya coba ini aja. 1. Daftar nilai. Klik dua kali atau klik open. Otomatis dia terupload di sini. Kemudian kita mengupload Saya ulangi sekali lagi. Kita klik unggah atau upload. Kita pilih file. Yang ingin kita masukkan. Diklik, klik open. Nah, dia akan masuk. Itu cara mengupload. Bagaimana cara kita mengupload folder? Klik map atau folder. Yang muncul adalah bentuk seperti ini. Oke, saya klik 1 di sini. Klik upload upload atau unggah. Upload. Klik upload. Oke. Otomatis foldernya terupload. Nah, kemudian teman saya minta atau Bapak Ibu ingin melihat file saya gitu. Atau saya ingin mengumpulkan nilai ke TU minta diprintkan, bisa saya kirim langsung dari sini tanpa harus pakai flash disk lagi.
Saya pilih Saya file yang pilih ingin file saya, yang ingin saya misalnya saya upload. yang Misalnya ingin saya satu. yang ingin dulu 1 ya. Daftar nilai genap. Klik di Saya sini, klik di saya sini, ulangi ya. saya ulangi ya. Ini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu Bapak arahkan Ibu arahkan ke salah satu filenya, akan muncul lingkaran, geser ke situ kita digeser ke situ kita klik. Nah, perhatikan perubahan yang di atas ini. Ada kursor saya di situ. Saya ulangi lagi. Nah, dia tidak ada di sini. Yang ada baru upload, share, copy link, sync, download, dan automate. Begitu saya klik ini, langsung berubah. Ada open, ada share, copy, ada download, ada delete, ada rename, menyortir, dan lain-lain. Setelah saya klik ini, saya ingin membagikan linknya. Klik share di atas. Nah, di sini katanya hanya guru-guru di inovatif yang bisa melihat. Ada tanda panah di sini, kita klik. Siapapun dengan link bisa melihat. Orang-orang dengan akses tertentu bisa melihat. Orang-orang tertentu bisa melihat. Nah, di sini kita mengizinkan untuk mengedit atau tidak. Kalau tidak kita izinkan, nggak usah dicontek. Kalau kita mengizinkan orang itu untuk mengotak-atik nilai kita klik allow editing. Kemudian klik apply. Nah, ini berarti orang-orang yang punya akun guru inovatif bisa melihat dan bisa mengedit. Kalau orang yang tidak punya akun guru inovatif, saya klik anyone with the link. Apply. Nah, di sini kalau kita ingin memasukkan nama orang tertentu tadi, enter name or email address. Tapi kalau semua orang yang ingin mempunyai link ini bisa mengedit, langsung aja klik copy link di bawah ini. Copy link. Oke, saya klik copy. Nah, saya coba share di chatnya ini ya. Bapak Ibu akan bisa melihat file saya nanti. Nah, tuh. Sudah saya kirim di situ. Kalau mau melihat silakan. Oke, saya lanjutkan lagi. Membagikan folder. Membagikan folder juga sama. Kita arahkan kursornya ke folder. Klik. Kita share. Nih di atas. Klik share. Caranya sama seperti tadi. Ini katanya hanya orang guru di inovatif yang bisa melihat. Saya ingin dia ikut mengerjakan. Saya klik allow editing. Nah, saya apply. Copy link. Tinggal kita copy dan pastekan orang-orang yang membutuhkan. Nah, sekarang tadi sudah ya. Berikutnya adalah saya ingin berkolaborasi dengan Office Online. Jadi di sini ada tanda tambah plus dokumen kata. Kemarin kita sudah coba ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya link ini bisa mengerjakan sama-sama nih. Saya coba lagi mungkin ada teman-teman kemarin yang nggak ikut mencoba ya. Jadi saya kirim salin tautan. Oke, ini saya taruh di kolom chat. Silakan diklik Bapak Ibu, kita mencoba misalnya apa aja gitu. Biar nggak kayak
kayak kemarin ya, serobotan. Oke, silahkan di setting itu belum ya kemarin. Oh, cuma view, sorry. Saya allow editing dulu. Bentar. Saya kirim ulang. Nah, coba Bapak Ibu. Yang atas saya hapus saja. Coba diklik. Sama-sama nih. Kita kerja di sini. Bapak Ibu yang sudah masuk sini diketik namanya. Kita sama-sama mencoba. Oke. Pak Adam Husen. Selanjutnya. Oh, Ibu Epilina langsung isi nomor 1 juga. Jadi, yang seperti ini sudah saya terapkan di sekolah saya. Nah, jadi kebetulan saya dipercaya menjadi kurikulum di SMP 25. Maka dari itu kami ada supervisi 8 standar SNP itu. Saya bingung ini gimana nanti kalau kerja sendiri-sendiri mau disatukan lagi. Akhirnya setelah ada formnya, saya upload ke OneDrive, saya share linknya, sama-sama bekerja. Alhamdulillah, satu hari langsung menyatu semua. Jadi tidak perlu waktu lagi nanti yang file A nih masukin ke laptop sini, yang ada laptop sini virusan, nanti yang itu mengamuk-ngamuk, aduh gara-gara masuk flash disk mulu, laptopku jadi virusan. Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi. Hal ini juga selain dari Word, kita juga bisa. Yang Excelnya itu, PowerPoint juga bisa seperti itu. Kayaknya yang Excel dan PowerPoint nggak usah kita coba ya, atau kita coba yang PowerPoint ya. Kerja sama-sama ya. Ini tampilannya seperti ini. Saya share dulu. Caranya udah tampil seperti ini. Klik share ya Bapak Ibu. Klik share. Perhatikan di sini. Tadi saya cuma orang yang hanya bisa melihat. Diklik saja. Jadi allow editing. Jadi orang-orang itu bisa mengedit. Kita copy linknya. Saya copy. Nah, jadilah Bapak Ibu di sini bisa bekerja baik itu di PowerPoint-nya secara bersama-sama, di Word-nya secara bersama-sama, di Excel-nya secara bersama-sama. Kayak gitu. Ini sangat memudahkan. Jadi kalau seandainya saya lagi sakit di rumah, tetapi kerjaan itu harus selesai hari itu juga, dan udah berbagi tugas, kan lebih nyaman kita bekerja di rumah. Gitu. Jadi kita bisa langsung otomatis terisi, dan teman di sekolah kita nggak lagi dimarahin sama kepala sekolah. Karena tugasnya yang terbengkalai. Gara-gara ibu sakit nih, jadi kami diaudit nih habis-habisan. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Walaupun kita di rumah, walaupun kita sakit, walaupun anak kita sakit, misalnya kita tetap bisa bekerja dari rumah bersama-sama ngisi. Nah, itu. Ya. Kemudian yang satu lagi ini sudah berkolaborasi OneDrive, aplikasi OneDrive. Sebentar, saya buka dulu aplikasi di sini ya. Jadi aplikasi di OneDrive itu bisa di-download di laptop. Aplikasi OneDrive. Nah, biasanya ini
OneDrive untuk Windows. Kayak laptop Jadi laptop saya ini saya sudah punya OneDrive-nya. Begitu Begitu kita masukkan file-file semua, dia akan otomatis data-data yang kita simpan itu akan nggak apa-apa, saya download ini. Dia akan menyimpan di komputer dan juga kalau laptop terkoneksi di internet, otomatis akan tersimpan dan kita tidak perlu takut nanti data kita virusan atau apa. Karena kalau yang namanya dari aplikasi jaringan itu kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena mereka sudah punya antivirusnya sendiri. Nggak perlu lagi kita takut teman kita nyolok flash disk. Kalau dia mau minta Karena kalau dia mau minta data kayak saya, teman saya perlu data nih, saya tinggal share dari HP saya aja, dari HP juga ada aplikasinya. Sebentar saya buka aplikasi yang di HP. Ini adalah tampilan HP saya. Di sini saya buka. Ini aplikasi Microsoft saya gabung jadi satu di sini. Ada Outlook itu untuk email-email. Ini OneDrive. Jadi di sini semua file-file yang ada online yang sudah saya masukkan secara online ada di HP saya, tetapi tidak memakai kapasitas memori di HP karena dia tetap tersimpan di aplikasi. Jadi saya banyak punya akun Microsoft ini karena saya banyak ikut pelatihan, jadi saya punya akun Microsoft selain dari SMP 25 itu ada 3. Semua di sini ada semua filenya. Ini file yang SMP 25, yang ini tadi file dari tempat pelatihan, ada lagi yang PGRI ya. Pokoknya seperti itu intinya Bapak Ibu. Itu yang aplikasi dari HP. Kalau aplikasi dari laptop ini tadi kan kita sudah download, Bapak Ibu bisa install langsung. Kalau dari HP kita install, kita klik, dia install. Katanya ini saya perlu menginstall versi saya yang lama. Jadi saya itu sebenarnya sudah ada OneDrive-nya. Ini OneDrive saya. Nah, lagi loading. Jadi dia mau sinkronisasi di sini. Jadi otomatis semua filenya itu ada di situ. Saya tidak perlu khawatir, flash disk saya hilang, flash disk saya tinggal, flash disk saya virusan. Perlu khawatir lagi. Fitur yang terakhir yang terpenting dari OneDrive itu kita bisa meminta file. Caranya misalnya saya mau minta dokumentasi foto Bapak Ibu semua. Saya buat dulu folder di sini. Kita keluar dulu, misalnya di OneDrive. Tadi file kita coba-coba, di sini aja kita minta filenya. Saya klik tambah baru, buat map atau folder. Saya klik foto beserta pelatihan. Saya buat folder. Foldernya sudah ada. Saya ingin Bapak Ibu upload file ke sini. Saya klik. Di sini ada baru share, copy link, request file. Saya klik yang ini. ini.
Jangan lupa ya Bapak Ibu, folder yang akan kita isi harus kita klik terlebih dahulu. Ini kan nggak Ini kan nggak diklik, harus ada tanda biru di harus sini. ada tanda biru di sini. Baru akan muncul request file. Saya klik request file. Saya klik request file. Masuk. Mohon di-upload tuh Bapak Ibu pelatihan. Oke. Saya klik lanjut. Saya klik lanjut. Nah, Katanya di sini katanya siapapun yang memiliki tautan bisa mengunggah Kalau file. kita mau Kalau mengubah, kita mau mengubah, yang siapapun memiliki tautan dapat mengunggah file. Atau ya ini aja. Kita salin tautannya. Salin tautan. Selesai. Nah, permintaan file Anda telah dibuat. Saya kirim di sini. Coba Bapak Ibu coba upload file apa saja. Nah, saya taruh di kolom chat. Nah, coba diklik itu Bapak Ibu. Upload apa aja filenya. Saya izin ngambil foto ya. Udah Bapak Ibu ada yang berhasil mengupload? Oh iya, saya kemarin janji mau kasih file untuk ini ya, Lightsoft, nanti saya kasih. Oke, sekarang saya lihat. Sudah ada 3 isinya. Pak Mal ini screenshot. Pak Depra. Isinya sertifikat. Pak Dori juga sertifikat. Ibu Epi juga. Ini saya langsung bisa buka. Tuh. Wah, besar ini filenya. Oh iya, ada video anaknya. Oke. Ini Pak Devra. Oh, sertifikat yang diupload. Pak Dori. Oh, ini juga. Banyak nih yang upload. Udah mulai banyak nih yang upload nih. Pak Akmal, Pak Akmal, Bu Nur Atika. Bu Mika, udah masuk semuanya. Gunanya apa ini? Biasanya kita kadang-kadang memerlukan data segera. Misalnya mau apa ya, mau supervisi atau apa, kita perlu data foto atau apa, kegiatan siswa di rumah lagi ngapain. Kadang-kadang dikirim ke WA, yang ada WA kita hang. Nggak bisa dibuka sama sekali. Karena kebanyakan foto. Kalau saya nggak mau semua ke HP, jadi saya kasih link ke siswa saya mengupload fotonya di sini. Udah mulai banyak. Dian Nafida, Ibu Dian Fajar, Ibu Iga, Pak Husni. Oke, udah mulai banyak. Oke, Bapak Ibu, kayaknya OneDrive ini nggak banyak ya, cuma ini saja. Saya ulangi lagi, kalau di sini tadi aplikasinya itu ada Word, PowerPoint. Kalau kita mau melihat semua aplikasi di sini, tuh semua aplikasinya banyak. Apa aja itu ada. Whiteboard kemarin kita sudah coba whiteboard. Whiteboard ini, jadi whiteboard ini kadang-kadang kalau kita orang matematika, orang IPA ya, harus menggambar ya. Jadi whiteboard ini sangat cocok kalau paduannya itu dengan pen tablet. Jadi memudahkan kita.
Itu saja Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai OneDrive atau membahas materi yang sebelumnya tadi, silahkan. Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai OneDrive? Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Wiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu Wiji. Saya dengar. Iya, mohon maaf mau nanya Bu. Tadi waktu Ibu memberikan tugas yang pertama, sesi 1 itu saya dipanggil kepala sekolah karena kami sedang akreditasi. Tugasnya apa Bu tadi ya? Oh iya, Bu. Bentar ya Bu. Saya buka aja. Jelas. Ibu, ini kan mengenai Microsoft tadi sudah sebagian ya Bu? Sebagian ikutan, cuma pas waktu pemberian tugas sedang dipanggil Ibu kepala sekolah, jadi ketinggalan. Apa tugasnya? Tugasnya itu adalah Ibu membuat satu kuis dan satu form. Oh iya. Itu form misalnya form absensi, form survei. Iya. Berarti boleh absensi siswa kita ya, Bu? Boleh, silakan. Nah, jadi ketentuan nilainya itu bisa mendapatkan nilai sempurna 100 apabila dia terdapat 5 macam pertanyaan dari fitur form itu. Ada ini saya buka ya Bu ya. Iya. Ulangan. Ini misalnya ulangan. Di sini fitur yang pertama ini adalah jawaban esai. Nah, ini gitu kan. Yang kelasnya ini fitur dari pilihan ganda. Oh iya. Yang tanggal ulangan ini merupakan fitur dari tanggal. Ya Bu. Ya, nomor 3. Ya, yang keempat ini pilihan ganda, terus misalnya ini kita masukkan gambar. Jadi Ibu memasukkan gambar ini sudah termasuk fitur keempat. Misalnya memasukkan video, bisa juga. Saya anggap gambar dan video kan adalah hal yang berbeda. Iya. Fitur yang lain lebih banyak lagi di sini. Misalnya ini saya meminta file seperti ini. Jadi kalau membuat 5 atau lebih model macam dari satu form itu nilainya sempurna 100. Kalau 4 nilainya mungkin ya 90 atau 80. Iya, makasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan aja waktu kita masih banyak. Jangan lupa isi absensi dan surveinya. Ditanyakan? Iya. Ya Ibu Marza, silakan. Silakan Bu Marza. Jadi Bu. Ya Pak. Pak Anwar, silakan. Oh nih, tadi saya coba, terima kasih Bu sebelumnya. Saya tadi coba untuk upload itu yang Ibu suruh coba tadi. Ya, ini ada saya kirimkan tuh di WA Ibu itu terjadi kesalahan ini Bu. Sebentar saya buka WA. WA grup ya Pak. Oh ini banyak yang salah masuk link ya. Oh iya. Di mana Pak ya WA-nya? Saya tadi nggak. Di Ibu punya Bu? Di WA saya? Ya, punya. Iya. Nggak ada di sini WA-nya Pak. Ada ya.
Yang mana? Coba dikirim ulang, Pak. Iya, iya. Udah. Tadi saya salah kirim link ya. Ya, yang pertama aku numpang di temanku. Jadi kami dari SD 26. Jadi kami pelatihannya numpang di sekolah. Nah, jadi Saya kirim dulu link. ini bapak atau ibu yang nanti? Jadi saya sore ini ngapain? Nimbrung dulu di teman saya ya. Semalam begini yang dijanji sama ya itulah yang dari Kak Malah Kak Ted. Ini kan kirim nomor pendampingnya. Ini ya. Ini ya, bentar saya ini. Bisa nggak? Bisa nggak Pak, di-upload gambar yang lain, Pak? gambar yang lain, Pak? Nanti Desi Bu kirim itunya ya, Dek ya. Sudah coba berapa gambar tadi? Oh gitu ya, kenapa ya ini ya? 3 kali coba tadi Bu, coba yang lain Tapi file tidak dapat. yang berbeda. Bapak sudah login belum, sudah Pak? login belum, Pak, sebelumnya? Sudah. Coba Nanti saya lihat, saya remote aja, Pak, apa masalahnya setelah latihan ini nanti kan Bapak udah install TeamViewer kan, Pak? Iya, Bu. Iya, nanti saya coba ini aktifin, saya minta kode TeamViewer-nya aja nanti. Mudah-mudahan nggak lama, ini jam 5 bisa saya ini. Baik. Bisa saya remote. Iya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Masalahnya kayaknya kalau OneDrive ini karena nggak ada tugas, agak gimana, agak santai ya, maksudnya nggak ada beban gitu kan. Ya. Sambil juga dicoba-coba untuk membuat kelas tim, tapi kalau masih tetap tidak bisa, tidak apa-apa, karena memang saya juga belum dapat konfirmasi lagi dari master trainernya masalahnya apa, seperti itu. Kalau belum biar aja dulu, kita tunggu sampai tanggal 21. Kalau memang tidak bisa, saya rasa akan ada kebijakan untuk mempermudahnya. Yang penting Bapak Ibu di sini sudah paham seperti itu. Kita besok itu materi yang pertama kalau nggak salah itu membuat kelas notebook. Nah, jadi kelas notebook ini juga nggak ada tugasnya kalau nggak salah. Oke, kelas notebook itu nggak ada tugasnya, yang ada cuma Sway. Nah, oke, kalau ini tidak ada yang bertanya, saya coba singkat sedikit mengenai kelasnya, kelas notebook untuk besok. Jadi maksudnya biar nggak kagok gitu. Nah, jadi kelas notebook itu adalah buku catatan kelas atau kelas notebook. Kita klik di sini. Nah, katanya welcome to class notebook.
karena Ini sudah karena saya sudah buat buat sebelumnya, sebelumnya, dia tampilannya seperti ini. Ini ada tanda sini. Jadi buku catatan kelas. Begitu kita membuat, Bapak Ibu klik nanti, klik next, klik next. Munculnya itu di sini. Jadi saya itu punya rekaman nama Bapak Ibu semua di sini. Sebagai siswa saya. Jadi kalau nanti di di sekolah Bapak Ibu misalnya punya akun Microsoft sendiri, Bapak Ibu membuat kelas, Bapak Ibu bisa tampil seperti ini nanti. Nama siswanya itu di sini. Jadi siswa itu bisa mengupload tugasnya di sini. Kita bisa membuat gambar, memasukkan video, gitu, seperti itu. Maaf, saya matikan. Jadi di sini ini ada tugas, ada catatan kelas, ada modul, ada kuis, seperti itu. Nah, sebenarnya di fitur di mana yang tadi di OneDrive. Nah, di sini ada satu catatan. Jadi kurang lebih sama seperti ini caranya, tapi di kelas notebook. Saya coba buat ya. Notebook baru. Saya membuat kelas, misalnya kelas guru Kota Batam. Di kelas notebook nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa membuat tim seperti itu. Ini karena tipsnya kita belum ada, Bapak Ibu belum bisa mencoba itu, tapi bisa mencoba di catatan baru. Saya ulangi ya. Ini ada tanda yang ini aplikasi tadi. Di sini ada satu catatan. Kita klik buat notebook baru. Ini notebook baru, kita masukkan misalnya kelas PGRI Kota Batam. Saya membuat ini, membuat catatannya. Nah, ini muncul di sini catatannya. Kelas PGRI. Kita juga bisa menambahkan siswanya di sini. Itu siapa teman kita. Nah, ini saya masukkan ini semua catatannya, misalnya TUT ini kita buka. Nah, langsung muncul yang tadi. Sama Bapak Ibu, ini fungsinya untuk catatan anak peserta didik kita. Misalnya saya klik namanya Iren. Di sini saya bilang sama Iren, nanti tugasnya masukkan di kelas notebook ya. Jadi Iren nanti akan mengunggah filenya di sini. Karena coba Bapak Ibu klik di buku catatan kelas yang di sini, coba diklik. Udah ya. Nah, dicari nama Bapak Ibu masing-masing. Karena yang muncul pasti hanya nama Bapak Ibu. Bukan nama orang lain. Kalau saya kan karena saya gurunya, semua nama Bapak Ibu muncul di sini. Tapi kalau Bapak Ibu pasti nama Bapak Ibu sendiri di situ. Jadi begitu Bapak Ibu klik di sini ya. Nah, saya bisa nanti kalau misalnya siapa ini tadi ya? Lupa. Ini tadi saya klik Ibu Indrawati misalnya. Di catatannya, di tugasnya ini, Bu Indrawati sudah menulis catatan kelasnya apa. Saya bisa membaca. Gitu, seperti itu.
Jadi kurang lebih itu saja. Nanti kalau Bapak Ibu bisa membuat kelas tim, nah baru kita ini. Karena kelas timnya aja belum bisa dibuat, jadi kelas notebooknya juga tidak bisa dibuat. Seperti itu. Jangan lupa isi absen ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Bu In, ada yang mau ditanyakan, Bu In? Gimana tugas yang pertama sudah dikerjakan? Gimana Bu In? Diaktifin kamera itunya, mikrofonnya. Aduh, Bu Dewi, kemarin kan jaringannya lelet, jadi ketinggalan. Ya udahlah, diikuti aja kegiatan dari awal sampai akhir. Tapi untuk tugasnya belum bisa lah. Janganlah. Jangan kumpul aja kok gampang. Saya ini ya sebentar. Mungkin Bapak Ibu di sini juga masih ada yang belum. Beri sama Bu Dewi. Jadi Ibu ketik di sini, Ibu nampak layar saya ya Bu. Nampak. Ibu pilih Microsoft Educator Center. Ya. Klik ya Bu. Ya, kita coba ya. Microsoft Educator Microsoft Educator Center. Klik sign in atau masuk di sudut kanan atas. Nah, ini kan buka dari Google lagi kan? Iya. Google. Bentar ya. Klik Ini jaringannya lelet, Dewi. Iya. Makanya abis itu udah telat, ketinggalan, ya udah tinggal aja lagi. Janganlah rugi. Jadi karena kan materinya belum banyak ketinggalan. Enggak ada yang susah. Ini enak loh. Saya dulu sendirian. Enggak ada yang mau nanya sama siapa. Satu Indonesia ikut pelatihan di situ. Yang ikut pelatihan ada ribuan. Kadang-kadang ini nanya apa saya ini di mana gitu lah bingung sendiri. Tapi karena rasa penasaran tadi, ikut pelatihan online itu kadang sampai tengah malam saya habis anak-anak tidur baru saya ngerjain tugas lagi. Tapi alhamdulillah bahagia saya. Maksudnya banyak yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan itu ya semua bermanfaat gitu loh. Jadi kalau kata orang udah bisa, udah apa, sebenarnya perjuangan saya di balik itu juga. Jadi nanti coba-coba dulu lah, Iya. nanti beli sendiri. Iya, waktu pengumpulan tugasnya sampai tanggal 21 ya Bu. Lama kok. Sekarang baru tanggal 16. 17 sampai 19. Masih 5 hari. Ibu klik masuk di sini ya. Apa tadi ngetiknya? Microsoft Educator ya? Oh iya. Oke. Sudah, ini Bu tampilannya seperti ini. Microsoft Educator tadi ya. Nih. Ya, terus klik di atas pilih akunnya. Microsoft Educator. Klik masuk atau sign in. Di sebelah. Oh, ini sign in. Oh, kali Iin kemarin mentoknya di sini kali ya. Nggak masuk. Jangan mentok-mentok. Kan udah buka ini. Oke. Dan klik sign in. Masukkan akun Ibu. Yang inovatif itu. Masih loading. Oke.
Masukkan juga passwordnya. Jadi use another account nggak ada ya? Ini sudah ada. Terus ini gimana ya kirimnya ya? Ini kan udah nih, udah masuk. Punya In kan sudah ada di sini kemarin. Iya, masukkan aja. Klik akunnya itu. Iya, udah. Masuk ya? Masuk ya. Udah ini. Oke. Terus kalau sudah, ini, nah, ada kode redeem saya bagikan di grup. Nanti Ibu scroll aja lah ya, cari ya kode redeemnya ya. Oh gitu ya. Ada, ya, saya baca. Ya. Masukkan kemana? Nah, terus ini pilih mana lagi nih? Ini Bu lihat nih. Klik profil saya. Di mana ya? Ibu, ini Bu, dinamai di sini tadi. Sudut kanan atas, masih sudut. Ya, udah. Oke. Ibu profil ya? Iya, profil. My profil ya? Oke. Nah, Ibu kalau mau nebus kodenya yang redeem kode, Ibu klik yang ini. Ya, ini. Nanti ya. Yang mana, Mbak? Yang mana? Nih, menebus kode redeem. Itulah. Yang mana diklik ini? Ini. Kursornya nggak nampak gitu ya. Ini loh. Udah ada warna hitamnya ini. Oh, iya, menebus kode. Gitu ya, coba. Ya. Mana ya? Komplit. Kode redeemnya itu. Tapi harus masukkan redeem kode dulu ya? Ya, nanti Ibu coba sendiri. Nah, kemudian tugasnya adalah Ibu wajib mengikuti 3 pelatihan atau 3 kursus di sini. Caranya di sini ada ini Education Center atau pusat pendidik di atas ya. Iya, pusat pendidik. Ya. Sebelahnya ada latihan. Ada latihan di sebelahnya. Iya, ada latihan. Ada kursus, ada jalur pembelajaran. Ibu klik kursus boleh, klik jalur pembelajaran boleh. Nah, klik kursus saja, Bu. Nah, setelah muncul ini. Ibu klik salah satu di sini kursusnya. Oh, klik salah satu. Ya. Misalnya ini deh, saya mudah-mudahan nggak banyak pertanyaannya. Saya klik. Ya. Ibu coba jawab. Apakah Anda dapat membuat tema di bawah pengaturan dashboard? Benar. Benar. Apakah dapat membuat tipe file semua berlaku? Ya, ini bisa semua. Oke, submit. Ya. Betul, next. Terus di Microsoft Form hasil polling dan quiz muncul dalam waktu nyata. Submit. Ya. Next. Fitur percabangan di polling membolehkan Anda memproses pembelajaran dengan memuja lebih beda, benar. Ribut. Tinggal foto. Ya. Nah, Bu, ini nanti Ibu jawab sampai selesai. Kalau seandainya salah, nanti Ibu tadi itu Ibu record aja jawabannya. Supaya nanti sekali lagi menjawab biar dapat sertifikatnya. Ini bisa kita kerjakan secara berulang-ulang. Minimal benar 80%. Jadi kalau 80% dari 16 soal lah ya. Iya. Nah, gitu aja. Terus setelah ini gimana cara-cara mengupload? Coba habis ini gimana lagi? Habis dari sini kan saya kembali ke profil saya tadi. Kembali ke profil. Ini kan saya lihat transkrip saya. Klik transkrip sebelahnya tadi. Saya ulangi ya. Lihat transkrip. Klik. Transkrip.
Ya. Nah, di sini ada Nah, di sini ada download. tanda download. Sudut Di kanan sudut atas kanan di sebelah atas di lambang sebelah printer. lambang printer. Nanti Mas, Nanti nah Mas, itu ya. nah Oh, itu iya. ya. Ibu klik. Ibu klik. Download. Nah, download transkrip. transkrip. Save. Save. Oh. Oke. Dah. Transkrip Itu sudah. transkrip sudah. Sertifikatnya yang diminta cuma 3. Ibu klik Hmm. sertifikat. Lihat Lihat sertifikat. sertifikat. Berarti Bu, kita download mengisi juga. 3 ya. Juga. Nah, ini download. Misalnya sudah terdownload semua, baru Ibu upload. Nah, kemarin karena saya ini gurunya di gurunya sini, di sini, sedangkan akun saya cuma satu, jadi saya tidak bisa mendemonstrasikan bagaimana mengupload. mengupload. Nanti belajar sama Bu DJ lah, Bu DJ lah, Bu DJ itu pinter itu sudah ngupload ya. Iya. Cara mengupload DJ. Ya. Aduh, maklum lah deh. Harus alon-alon. Oke. Bapak Ibu jangan lupa diisi absennya ya. Sekarang sudah jam 5 lewat. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Yulida? Ini ngangkat tangan. Beda sih anak muda ya. Caranya. Iya kan? Saya matikan lagi, aktifin lagi Bu Yulida, maaf. Oke. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Nah, ini Bu mau bertanya kembali Bu tentang pembuatan soal di kuis tadi kan? Di mana Bu pilihan untuk membuat jawaban dari pertanyaan di kuis tadi Bu? Boleh diulang kembali Bu? Membuat jawaban? Iya, kan ada pilihannya itu Bu. Tadi wifi-nya terputus gitu. Iya. Ini ya, nih contohnya ya. Terima kasih Bu ya. Iya Bu. Bagaimana yang pilihan kita gitu Bu? Kan sama seperti Google Form. Yang bisa langsung muncul jawabannya adalah pada pilihan ganda. Ya Bu ya. Kalau esai kan sama aja, jawabannya itu terbatas kata-katanya. Iya. Ini kalau pada pilihan ganda, ini misalnya saya sudah buat soal. Ya. Ini jawabannya ini yang benar ada lambang benar di sini. Ada lambang contreng. Kalau itu jawabannya Ibu klik. Nah, jadi ini adalah jawaban yang benar. Iya Bu, maksudnya yang mana yang diklik tadi Bu untuk kita mengambil apakah itu dia pilihan gak atau bintang? Oh, itu. Ini Bu. Soal Add new. Ini kan? Iya. Saya ulang lagi. Saya ambil form kosong deh ya. New quiz. Kan muncul nih anggaplah ini kuis coba-coba. Iya Bu, udah ya. Ibu, ini kan ada tanda tambah Bu. Iya. Klik aja. Jenis pertanyaan yang mana? Choice adalah pilihan ganda. Text adalah pilihan ganda dulu Bu. Ini. Saya klik aja. Iya, pilihan ganda. Nah, ini langsung muncul setelah saya klik. Misalnya berapakah 36 dibagi 4? Pilihan yang pertama misalnya 6, 7. Yang ini kita add option aja, tinggal ya 8, 9. Jawaban yang benar adalah 9. Jadi kita tinggal enter aja. Iya Bu. Jadi kita klik. Ini jawaban yang benar. Kita kasih umpan balik ke siswa. Hebat. Kamu benar. Nah, misalnya gitu. Yang nomor 6. Kita kasih umpan balik walaupun dia salah.
belajar lagi ya. Jadi kita tidak memojokkan siswa. Kalau di situ kita bikin masih salah, kayaknya kedengarannya gimana. Tapi kalau belajar lagi, oh berarti aku nih kelirunya di mana gitu. Ya Bu ya? Itu ya Bu ya? Oke. Ada. Iya Bu. Terus pengambilan gambar Bu, pengambilan gambar. Iya, ini pengambilan gambar seperti ini. Ini adalah gambar gunung nih Bu. Oh iya. Klik. Kalau mau masukkan gambar Ibu insert image. Kalau mau video ini dari YouTube. Oke, kita masukkan yang video. Nah, di sini kita harus punya link YouTube. Saya buka dulu YouTube. Misalnya saya klik. Oke, ini aja lah, yang ada aja lah. Nah, ini gambarnya seperti ini. Saya klik kanan. Salin URL video. Salin. Saya pastekan ke sini. Tuh, langsung muncul. Kalau gambar juga. Ini kita bukan mau video ya, mau gambar. Kita klik lagi di sini, image. Misalnya kita kalau filenya ada di laptop, kita tinggal cari posisinya. Nah, misalnya ini gambarnya tadi. Langsung masuk. Si loading dia. Oke. Nah, itu langsung masuk fotonya. Atau kita, aduh kok saya hapus jadinya itu. Kita mau memasukkan gambar yang dari Google, misalnya kita cari angka. Dia akan keluar di sini bentuk-bentuknya di bawah ini. Nah, angka. Kita tinggal klik saja menambahkan. Ya Bu ya. Itu ya Bu ya, gampang ya. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu di sini yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nanti karena nggak ada tugas, silakan kerjakan tugas membuat soal tadi ya, Microsoft Form, membuat survei, dan membuat soal. Saya cukupkan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Materi Google Form ini kan sama dengan Google Form yang biasa ya Bu ya? Ya, betul. Nah, cuman kebetulan saya sudah menggunakan Google Form. Tapi kan saya kan megang kelas 1 nih. Kan ada bukti fisiknya nih lewat foto. Kan bisa dimasukin ke Google fotonya. Ya. Cuman sering kendala saya itu misalnya sudah ada yang mengirim sekitar 20 orang. Terus yang lain itu tertolak gitu. Mungkin apakah mungkin batas penyimpanan saya salah gitu atau betul. Itulah bedanya Google Form sama Microsoft Form. Seperti saya bilang tadi, kalau Google Form itu cuma 15 GB penyimpanannya. Kalau pada Microsoft Form ini Ibu sampai 5 tera, sampai 5.000 GB. Itu. Jadi mau masukkan apa aja bisa. Karena sudah tak mampu di Google Form, kan dia di OneDrive ya kan? Iya betul. Karena OneDrive kan cuman harus kita sewa tempat ya, sewa itu per bulan gitu. Jadi maksudnya memang ada solusi selain menyewa OneDrive tadi. OneDrive itu kalau tak ada salah sebulan harus bayar 29.000 ya. Google Drive kali Bu. Google Drive itu tapi larinya ke OneDrive Bu. Kan ada di bawahnya itu kalau kita buka Google OneDrive itu ada biayanya untuk sebulan, untuk setahun gitu. Ya. Sekarang Google Drive. Ibu sekarang bisa menggunakan OneDrive ini, tapi disetting anyone with link atau siapapun dengan link. Ibu bisa coba. Bisa. Jadi siswa ibu tetap bisa.
upload filenya. Upload filenya. Di set di mana, Bu? Ini ya, Bu ya. Ini kan formulirnya yang mau kita bagikan ya. Ya. Oke. Bagikan. Nah, di sini kan hanya orang-orang di organisasi saya yang bisa merespon. Saya klik tanda panah ke bawahnya itu. Nah, ganti. Anyone with the link can respond. Jadi semua walaupun tidak ada akun sekolahnya, mereka semua bisa membuka. Jadi kita tidak perlu sewa di Google Drive lagi Enggak ya? perlu. Tidak perlu. Oke, makasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Sama-sama, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mohon maaf kalau respon saya lambat. Saya coba jawab sebisanya, saya coba koreksi sebisanya. Kalau saya ada waktu, insya Allah pasti akan selalu saya update. Artinya kalau saya belum mengupdate, mungkin saya masih disibukkan dengan tugas sekolah. Itu saja. Terima kasih banyak. Bisa nggak ya aktifin kameranya biar saya foto gitu buat dokumentasi saya? Nah, Tunggu, dia lagi mau foto. Udah. Foto untuk semua dokumentasi dia. iya dokumentasi. Dokumentasi saya bahwa saya sudah melaksanakan pelatihan gitu. Saya ambil sekarang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan besok kita nggak ada kendalanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Anwar tadi udah dikirim biar saya remote. Bentar lagi Bu ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Bentar lagi Bu. Ya. Ya. Silakan. Silakan.